Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Tentu semua kita tahu bahwa memancing bukan sekadar kegiatan menangkap ikan. Di dalamnya terdapat nilai kesabaran, ketelitian, serta penghargaan terhadap proses. Bagi sebagian orang, memancing adalah bentuk pelarian dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, sebuah cara untuk menenangkan pikiran dan menyatu dengan alam. Bagi sebagian lainnya, memancing merupakan mata pencaharian utama yang menghidupi keluarga dan komunitas. Pada hakikat atau sebenarnya bahwa melakukan berbagai aktivitas baik karena hobi maupun karena motif tertentu seperti untuk mencari nafkah bagi istri dan keluarga hukumnya boleh, dengan syarat selama aktivitas tersebut diperbolehkan dalam Islam dan dengan tujuan yang diperbolehkan oleh agama. Namun jika dikaitkan dengan kualitas kerja, maka tentu kita ketika melakukan berbagai aktivitas yang baik hendaknya tidak lepas dari semangat untuk beribadah dalam pengertian yang luas yaitu aktivitas yang motivasinya untuk mencari ridha Allah dan dalam rangka menunaikan kewajibannya. Dengan demikian, apa yang dilakukannya tersebut tidak hanya memuaskan aspek dunia tetapi juga mendapatkan pahala dari Allah. Niat dalam melakukan suatu aktivitas memiliki peran yang sangat penting terhadap kualitas suatu perbuatan yang dilakukan oleh kita. Perbuatan yang baik jika niatnya jelek, maka kualitas perbuatan itu pun menjadi jelek dan bahkan pelakunya berdosa. Begitu pula jika perbuatan baik namun niatnya hanya sekedar untuk memperoleh kepuasan tertentu karena hobinya, maka ia hanya mendapatkan kepuasan sesuai dengan motifnya dan bisa jadi tidak mendapatkan pahala. Hal ini selaras dengan penjelasan Rasulullah yang artinya dari Alqamah bin Waqas al-Laitsi diriwayatkan, ia berkata saya pernah mendengar Umar bin Al-Khattab di atas mimbar berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya, dan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia diniatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, sekalipun memancing atau melakukan aktivitas lain yang hukumnya boleh dengan niat sekedar memenuhi hobi itu hukumnya boleh namun tentu akan lebih baik jika diniatkan untuk ibadah dalam pengertian umum dan dalam rangka menjalankan kewajiban untuk mencari nafkah bagi istri dan keluarga, sehingga tidak hanya untuk melampiaskan kesenangan atau hobi tetapi juga bernilai ibadah dan berpahala di sisi Allah. Memancing bisa menjadi kegiatan yang tidak hanya menyenangkan secara duniawi, tetapi juga bermanfaat bagi kehidupan akhirat apabila dilakukan dengan niat yang baik, cara yang benar, dan tujuan yang mulia. Dalam Islam, segala perbuatan tergantung pada niatnya. Maka sebelum memulai memancing, sangat penting untuk meluruskan niat. Jadikan aktivitas memancing sebagai bentuk mencari rezeki yang halal, sarana menenangkan jiwa, cara merenungkan kebesaran ciptaan Allah di alam semesta, serta upaya menjauhkan diri dari aktivitas yang sia-sia atau bahkan maksiat. Etika dalam memancing juga harus dijaga. Memancing tidak boleh dilakukan dengan cara yang merusak lingkungan, seperti menggunakan racun, setrum, atau peledak. Selain itu, memancing sebaiknya tidak dilakukan di tempat yang dilarang atau di area milik orang lain tanpa izin. Menjaga kelestarian ekosistem air, tidak mengambil ikan secara berlebihan, dan tetap menghormati hak makhluk lain adalah bentuk tanggung jawab moral dan spiritual seorang hamba kepada Tuhannya. Setiap hasil pancingan sejatinya adalah bentuk rezeki dari Allah. Maka bersyukur atas apa yang didapat menjadi bentuk ibadah yang sangat dianjurkan. Ikan hasil tangkapan bisa dimanfaatkan untuk keluarga, dibagikan kepada tetangga, atau disedekahkan kepada yang membutuhkan.
Dengan demikian, memancing bisa menjadi pintu untuk mendapatkan keberkahan rezeki serta pahala sedekah yang besar di sisi Allah. Waktu memancing juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana tafakur. Di tengah kesunyian dan ketenangan alam, seseorang dapat merenungkan kebesaran dan keagungan ciptaan Allah. Suara gemericik air, hembusan angin, dan gerak ikan di bawah permukaan air adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Dalam momen seperti ini, berzikir, beristighfar, dan bersalawat akan semakin menguatkan hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Namun perlu diingat, memancing tidak boleh membuat seseorang lalai dari kewajiban yang lebih utama. Salat tidak boleh ditinggalkan hanya karena keasyikan memancing. Begitu juga dengan tanggung jawab terhadap keluarga dan pekerjaan yang harus tetap dijaga. Memancing seharusnya menjadi sarana istirahat dan hiburan yang tidak keluar dari batas syariat. Lebih dari itu, memancing juga bisa menjadi sarana menjalin silaturahmi. Dengan mengajak keluarga, sahabat, atau tetangga memancing bersama, akan tumbuh rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Aktivitas ini menjadi nilai tambah jika diniatkan sebagai bentuk ukhuwah yang diredai oleh Allah. Salah satu cara terbaik agar memancing membawa pahala adalah dengan menyedekahkan sebagian hasilnya. Memberikan ikan kepada orang yang membutuhkan, anak yatim, atau panti sosial merupakan bentuk amal yang sangat dicintai oleh Allah. Dengan demikian, kegiatan memancing tidak hanya menjadi upaya mencari kesenangan, tetapi juga menjadi ladang kebaikan yang berpahala. Jika memancing dilakukan dengan penuh kesadaran, niat yang baik, serta tetap berada dalam koridor syariat, maka kegiatan ini bisa menjadi amal dunia dan akhirat. Ketenangan dan kebahagiaan di dunia dapat dirasakan, sementara pahala dan keberkahan menanti di akhirat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan.
Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam.